Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Tetap semangat semuanya ya. Baik. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu hakikat gangguan belajar. Ya, hakikat gangguan belajar dan gaya dan jenis gaya belajar ya. Yang pertama Bapak akan menjelaskan hakikat gangguan belajar. Gangguan belajar merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan hingga mengakibatkan kesulitan dalam proses belajar. Gangguan belajar itu kadang ada yang disadari dan kadang tidak ada yang disadari ya. Pernah mengalami kan? Ya. Kesadaran lebih dini tentang gangguan belajar akan lebih memudahkan dalam menemukan solusi. Pastinya ada faktornya. Gangguan belajar itu pastinya ada faktornya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab gangguan belajar dapat terjadi pada siapapun, bahkan bisa dialami juga oleh anak yang cerdas dan pintar. Untuk mengatasi gangguan belajar, langkah awal yang harus dilakukan ialah mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan itu, yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab gangguan belajar yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor internal meliputi yaitu faktor satu, yang pertama faktor kognitif. Faktor kognitif yang terdiri atas masalah perhatian, memori, kemampuan berbahasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor afektif yang terdiri atas minat, sikap, konsep diri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada faktor psikomotor yang berkaitan dengan panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Faktor eksternal yaitu berarti gangguan yang berasal dari luar, bukan dari dalam anak didik ya. Berarti dari luar, misalnya lingkungan belajar yang kurang memadai. Misalnya kelasnya itu panas, itu bisa menjadi penyebab ganggunya pelajaran. Yang kedua yaitu ada ruangan yang sempit dan pengap. Bisa mempengaruhi juga itu, yaitu pencahayaan yang kurang atau lingkungan yang kotor dan bising. Jenis gangguan belajar dapat dibagi 5, yaitu yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya, yang kedua yaitu berdasarkan dampak yang ditimbulkan, yang ketiga yaitu berdasarkan waktu terjadinya, yang keempat berdasarkan wujudnya, yang kelima berdasarkan usianya. Yang pertama yaitu berdasarkan faktor penyebab. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, faktor penyebab gangguan belajar itu terdiri atas satu, faktor internal dan faktor eksternal ya. Yang kedua yaitu ada faktor dampak. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, gangguan belajar dapat dibedakan menjadi gangguan belajar berdasarkan dampak. Gangguan belajar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gangguan belajar yang berdampak ringan, gangguan belajar yang berdampak sedang, gangguan belajar yang berdampak berat ya. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu. Gangguan belajar berdasarkan waktu terdiri atas gangguan yang terjadi dari waktu yang telah lalu. Yang kedua yaitu gangguan yang terjadi pada saat ini, dan yang ketiga yaitu gangguan yang mungkin akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang keempat yaitu ada gangguan belajar berdasarkan wujudnya, dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu gangguan fisik dan gangguan psikis. Yang kelima yaitu berdasarkan usia. Usia ini sangat mempengaruhi dalam pembelajaran ya, dapat mempengaruhi pembelajaran. Berdasarkan usia, gangguan belajar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gangguan yang terjadi pada anak-anak bisa berupa disleksia, disgrafia, atau
diskal kuliah. Yang kedua itu gangguan yang terjadi pada remaja bisa berupa ketertarikan pada lawan jenis, rasa malas atau rendah diri. Pernah ngalamin semua ya. Ya, yang remaja ini yang menjadi faktor gangguannya. Yang ketiga yaitu pada gangguan orang dewasa. Biasanya kalau dewasa itu udah tanggung jawabnya lebih banyak ya. Jadi kalau belajar itu mesti tidak fokus, tidak bisa mempengaruhi juga ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan jenis gaya belajar. Gaya belajar itu dibedakan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu pastinya anak didik kita tidak sama semua gaya belajarnya ya, pasti beda-beda ya. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual. Gaya visual menitik beratkan pada kemampuan melihat bukti yang bersifat had atau wujud seperti catatan, data maupun bentuk lain dapat diamati langsung oleh mata, dijadikan sebagai sumber belajar utama. Ciri-cirinya anak yang gaya belajarnya visual yaitu memiliki kecenderungan mengamati sikap, gestur atau ekspresi guru saat mengajar. Ada juga yang kedua yaitu sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Biasanya yang visual itu tidak lo nyaman nengeneng, tidak selalu tangannya itu gak enak diem itu. Yang ketiga yaitu tidak suka atau tidak terampil berbicara di depan umum. Yang keempat cenderung pasif dalam kegiatan diskusi. Yang kelima daya ingat terhadap informasi lisan lemah. Yang keenam tetap tenang meskipun situasi di sekelilingnya tidak kondusif. Ya, itu biasanya ciri-cirinya anak yang gaya belajarnya visual ya. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori artinya peserta didik memanfaatkan telinga. Biasanya ini suka mendengar ya. Untuk memahami informasinya itu suka mendengar anak ini biasanya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki daya ingat yang baik tentang informasi lisan. Biasanya daya ingatnya itu baik. Panjang daya ingatnya. Yang kedua yaitu cenderung banyak atau suka berbicara. Yang ketiga tidak begitu suka membaca. Yang keempat lemah dalam mengerang atau menulis. Yang kelima suka berdiskusi dan bekerja kelompok. Yang keenam kurang tertarik dengan hal baru atau perubahan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan peserta didik untuk memegang, menyentuh, atau meraba sumber belajar untuk dapat memahami suatu informasi. Tidak cukup dengan hanya melihat dan mendengar. Biasanya ini langsung ke contohnya, langsung praktek ya, gaya belajar kinestetik ini. Ciri-cirinya gaya kinestetik yaitu suka menyentuh, meraba, atau memegang benda yang dilihat terutama saat belajar. Ini cepat masuk itu anaknya kalau sambil langsung praktek gitu, langsung cepat nangkap gitu. Kedua yaitu sulit untuk duduk tenang. Yang ketiga itu suka mengerjakan sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Yang kelima ya biasanya praktek gitu ya, anak ini suka praktek, langsung praktek gitu. Yang keempat memiliki kelemahan dalam memahami sesuatu yang abstrak. Yang keenam menyukai aktivitas belajar yang bersifat praktikum. Yang ketujuh yaitu suka olahraga dan aktivitas fisik. Biasa anaknya ini ya teriak tadi itu lo nyaman nengenang ya. Ya. Biasanya ini aktif, langsung aktif gitu ya. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.